Sepanjang karirnya, Lionel Messi hanya 2 kali pindah klub, ke PSG dan Inter Miami. Yang mengejutkan, 2 kepindahan itu tidak mengeluarkan biaya transfer sepeser pun, semuanya gratis. Padahal, dia adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Bandingkan dengan transfer modern yang gila-gilaan. Anthony ditebus Manchester United dengan nilai sekitar 1,4 triliun rupiah tahun 2022, dan Mikhailo Mudryk ke Chelsea senilai 1,6 triliun rupiah tahun 2022. Rekor transfer dunia sampai hari ini masih dipegang Neymar saat pindah ke PSG pada tahun 2017 dengan nilai sekitar 3,7 triliun rupiah. Musim lalu, rekor transfer tertinggi dipegang Alexander Isak yang hijrah ke Liverpool dengan biaya sekitar 2,5 triliun rupiah. Tak hanya itu, Liverpool juga menghabiskan sekitar 6,3 triliun rupiah hanya untuk 3 pemain dalam satu jendela transfer. Sepanjang jendela transfer musim lalu, ada lebih dari 20 pemain dengan nilai transfer tembus 1 triliun rupiah, dan 15 diantaranya bermain di klub Inggris. Lalu pertanyaannya, seperti apa sebenarnya sistem transfer di dunia sepak bola? Sejarah transfer pemain sepak bola bermula pada tahun 1885 di Inggris, saat sepak bola mulai mengakui status pemain profesional. Sebelum itu, pemain masih berstatus amatir dan bisa pindah klub dengan bebas tanpa aturan yang jelas. Ketika FIFA mengesahkan sepak bola profesional, klub-klub mulai menyusun kontrak resmi. Disinilah konsep transfer pemain mulai lahir. Pada tahun 1893, terjadi salah satu transfer mahal pertama saat itu. Willie Groves pindah dari West Bromwich Albion ke Aston Villa dengan nilai 100 pounds. Lalu pada 1905, rekor itu pecah ketika Alf Kamen pindah dari Middlesbrough ke Sunderland dengan biaya 1.000 pounds. Pada tahun 1928, sejarah baru tercipta. David Jack menjadi pemain pertama yang menembus angka 10.000 pounds saat Arsenal membelinya seharga 10.890 pounds. Harga pemain terus meningkat seiring perkembangan sepak bola modern. Pada tahun 1961, Luis Suarez Barcelona pindah ke Inter Milan dengan nilai 142.000 pounds, menjadikannya pemain pertama yang bernilai ratusan ribu pound. Kemudian pada tahun 1972, Giuseppe Savoldi mencetak sejarah sebagai pemain pertama yang menembus 1 juta pounds saat pindah dari Bologna ke Napoli dengan biaya 1,2 juta pounds. Tahun 1992, rekor kembali pecah. Jean-Pierre Papin ditebus AC Milan dari Marseille seharga 10 juta pounds, menjadikannya pemain termahal saat itu. Lompatan terbesar terjadi pada era modern. Pada tahun 2013, Gareth Bale menjadi pemain pertama yang menembus 100 juta euro saat pindah ke Real Madrid. Dan hingga hari ini, rekor transfer dunia masih dipegang oleh Neymar, yang pindah ke PSG pada 2017 dengan biaya sekitar 222 juta euro. Dalam dunia sepak bola, terdapat banyak jenis transfer pemain. Yang paling umum adalah transfer permanen, yaitu ketika seorang pemain dibeli penuh dan kepemilikannya berpindah ke klub baru. Namun, sistem pembayaran transfer permanen berbeda-beda di setiap negara. Di Italia, biaya transfer harus dibayar lunas di depan. Tidak ada sistem cicilan. Berbeda dengan Belanda, yang memperbolehkan pembayaran secara cicilan. Misalnya, jika seorang pemain dibeli seharga 100 juta, klub pembeli bisa memberikan uang muka 40 juta, lalu mencicil 60 juta sisanya dalam beberapa tahun sesuai kesepakatan dua klub. Ada juga transfer dengan sell-on clause, yaitu klausul yang memberikan klub lama persentase keuntungan jika pemain dijual lagi di masa depan. Contoh paling terkenal adalah Frenkie de Jong. Ajax membelinya dari Willem Tilburg hanya seharga 1 euro secara simbolis. Namun Willem memiliki sell-on clause. Saat Ajax menjual de Jong ke Barcelona seharga 75 juta, Willem mendapatkan 10%, yaitu 7,5 juta euro. Contoh lain adalah buyback clause, seperti kasus Nikepas. Como membeli Nikepas sekitar 5 juta euro, namun Real Madrid memasukkan klausul pembelian kembali sebesar 10 juta, berlaku selama 3 tahun. Jika Madrid ingin mengembalikannya, mereka cukup membayar 10 juta dalam periode klausul tersebut. Selain itu, ada klausul yang paling menarik, release clause.
Klausul ini biasanya digunakan untuk melindungi pemain dan klub dari pendekatan diam-diam. Contoh paling terkenal adalah Neymar. Ia memiliki release clause sebesar 222 juta euro di Barcelona. Artinya, jika ada klub menawar di bawah harga tersebut, Barcelona bebas menolak. Namun jika ada klub menawar sesuai angka klausul, Barcelona wajib melepas pemain, dan itulah yang dilakukan PSG pada tahun 2017. Hal ini menjadikan Neymar pemain termahal sepanjang sejarah. Perlu diketahui, release clause juga memiliki masa berlaku, tidak selamanya aktif. Selain transfer permanen, ada juga peminjaman pemain atau loan. Ini biasanya dilakukan oleh pemain yang tidak mendapat menit bermain di klub asalnya. Durasi umum peminjaman adalah 1 musim, seperti João Felix yang dipinjamkan ke Barcelona dan kembali ke Chelsea di akhir musim. Dalam skema peminjaman juga ada beberapa variasi. Pertama, loan dengan opsi beli, di mana klub peminjam boleh membeli pemain jika merasa cocok. Contohnya Manuel Locatelli, yang dipinjam Juventus dari Sassuolo dengan opsi pembelian. Kemudian ada loan plus kewajiban beli atau obligation to buy. Ini berarti klub peminjam wajib membeli pemain setelah masa pinjaman berakhir, apapun kondisinya. Contoh terbaru adalah transfer Jadon Sancho ke Chelsea. Chelsea meminjamnya dengan kewajiban beli, namun pada akhir masa pinjaman mereka memutuskan tidak mempermanenkannya. Akibatnya Chelsea tetap harus membayar denda kepada Manchester United sesuai isi klausul. Dalam sepak bola modern, khususnya di liga-liga top Eropa, bursa transfer dibuka 2 kali dalam 1 musim. Periode pertama adalah bursa transfer musim panas, biasanya berlangsung dari Juni hingga awal September. Periode kedua adalah bursa transfer musim dingin, yang dibuka pada bulan Januari. Klub sebenarnya boleh melakukan kesepakatan transfer di luar periode tersebut, namun pemain baru hanya boleh didaftarkan dan dimainkan setelah bursa transfer resmi dibuka. Dalam proses transfer pemain, terdapat regulasi penting bernama Financial Fair Play. FFP adalah aturan keuangan yang dibuat UEFA untuk menjaga klub tetap sehat secara finansial dan memastikan persaingan berjalan adil. Aturan ini mulai diterapkan sejak tahun 2011. Pada aturan awal, klub diperbolehkan mengalami kerugian hingga 30 juta euro dalam periode 3 tahun, dengan syarat kerugian tersebut ditutup oleh pemilik klub. Namun, aturan terbaru FFP kini berfokus pada rasio biaya skuad, yang mencakup gaji pemain, biaya transfer, dan komisi agen. Total pengeluaran tersebut tidak boleh melebihi 70% dari pendapatan klub. Contoh pelanggaran Financial Fair Play: AC Milan mengalami kerugian finansial besar akibat kepemilikan sebelumnya. Akibatnya, pada musim 2019-2020, Milan dilarang tampil di kompetisi Eropa. Manchester City menjadi kasus paling terkenal. Klub ini didakwa melanggar aturan keuangan dan pelaporan sponsor. Pada tahun 2020, UEFA menjatuhkan larangan tampil di kompetisi Eropa selama 2 musim dan denda 30 juta euro. Namun, hukuman tersebut dibatalkan oleh CAS Court of Arbitration for Sport karena bukti dianggap tidak cukup kuat dan sebagian kasus sudah kedaluarsa. PSG pernah disanksi karena pengeluaran besar dan valuasi sponsor yang dianggap tidak wajar, terutama setelah transfer Neymar dan Kylian Mbappe. UEFA menjatuhkan denda serta pembatasan jumlah pemain yang bisa didaftarkan di kompetisi Eropa. Barcelona mengalami krisis keuangan berat pasca pandemi COVID-19. Struktur gaji pemain mereka jauh melebihi pendapatan klub, ditambah utang yang sangat besar. Akibatnya, Barcelona kesulitan mendaftarkan pemain baru, harus melakukan pemotongan gaji, dan momen paling ikonik adalah kepergian Lionel Messi secara gratis pada 2021. Kasus terbaru datang dari Juventus, yang terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan dan praktik capital gain palsu. Hukumannya meliputi pengurangan poin di Serie A, denda finansial, dan larangan tampil di kompetisi Eropa selama 1 musim.